Gong Bali iringi perayaan Imlek di Kelenteng Ling Guan Kiong, Pelabuhan Tua Buleleng, Bali. Tradisi persembayangan Imlek diiringi Gong Bali telah dilaksanakan sejak puluhan tahun yang lalu. Alunan gamelan Bali mengiringi proses persembayangan warga Tionghoa di Kelenteng Ling Guan Kiong. Para penabuh gamelan Bali akan mengiringi proses persembayangan jelang Imlek selama 2 hari dengan menggunakan pakaian adat Bali. Jelang Imlek, warga Tionghoa menggelar tradisi membasuh kaki orang tua di Gedung Rasa Dharma, perkumpulan Boen Hiang Tiong di kawasan Pecinan, Semarang. Tradisi rutin membasuh kaki jelang Imlek dilakukan sebagai simbol bakti anak kepada orang tua. Jelang malam Imlek, Wihara Dharma Bakti di kawasan Petak Sembilan mulai ramai oleh umat yang menjalankan sembayang Tahun Baru. Pengurus akan membuka kawasan wihara selama 24 jam pada 21 Januari dan berlanjut hingga pukul 10 malam di hari Imlek, yakni 22 Januari 2023. Persiapan jelang malam Imlek juga dilakukan di Wihara Tridharma Bumi Raya di Kota Singkawang. Di depan wihara sudah terpasang ornamen patung kelinci yang menandakan Tahun Kelinci Air. Lalu bagaimana persiapan jelang Imlek di kawasan Petak Sembilan? Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, jelang malam Imlek, bagaimana kondisi di kawasan Petak Sembilan sore ini, Okta? Ya, selamat petang Sinta dan juga saudara. Memang saat ini di kawasan Petak Sembilan, khususnya di wilayah atau di area Wihara Dharma Bakti ini sudah mulai ramai dengan masyarakat yang akan beribadah dalam merayakan Imlek 2023 ini. Tadi juga dilakukan pemantauan langsung oleh Kapolres Jakarta Barat, yakni Kombes Pasmaroy, dan tadi dikatakan oleh Kapolres bahwa prediksinya akan ramai di sore menjelang malam hingga besok pagi untuk masyarakat yang akan beribadah Imlek 2023 ini. Tentu sejumlah persiapan dilakukan oleh pihak pengelola dari Wihara Dharma Bakti, diantaranya adalah dengan mempersiapkan atau membersihkan di area altar untuk beribadah, kemudian juga dipasang tenda supaya masyarakat yang akan beribadah ini bisa lebih nyaman, terutama di esok hari. Juga tadi dilakukan atau juga dikatakan ada pengamanan yang dilakukan oleh 3 pilar, yakni disiagakan dari Polri, TNI, dan juga pengamanan internal dari Wihara Dharma Bakti. Dan tadi Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pasmaroy, mengatakan kalau di seluruh Jakarta Barat ini disiagakan ada sekitar 600 personel yang akan disebar di 41 titik perayaan Imlek, tetapi kalau khusus di Wihara Dharma Bakti ini akan ada sekitar 50. Dan kalau bisa kami gambarkan saat ini, Sinta dan juga saudara, memang sudah banyak begitu ya, ada juga tadi bersilih berganti masyarakat yang melakukan peribadatan dari sejak siang hari hingga sampai saat ini sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan juga di sekitar area wihara juga ada pengamanan yang sudah dilakukan, terutama ini terkait dengan bagaimana pengaturan lalu lintas, karena memang area jalan di depan wihara ini memang cukup sempit, cukup kecil, sehingga diharapkan dengan pengaturan lalu lintas dari petugas ini tidak terjadi kemacetan, terutama besok ketika yang menjadi prediksi masyarakat akan lebih ramai lagi untuk beribadah di wihara ini. Yang berbeda, Sinta dan juga saudara, kalau tahun lalu masih ada PPKM, artinya secara kapasitas juga belum maksimal, tetapi kalau di tahun ini karena memang sudah tidak ada PPKM, maka dibukanya secara maksimal atau sudah 100%, dan juga kalau sebelumnya dibukanya sampai jam 5 sore, untuk khusus di hari ini akan dibuka selama 24 jam, dan besok di tanggal 22 akan dibuka sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi tetap tadi menurut pengelola akan ada juga pengamanan dari segi protokol kesehatan, jadi memang diwajibkan untuk memakai masker, terutama jika akan beribadah di atas atau di area altar. Cynthia. Baik, terima kasih Putri Oktaviani, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat.